Hadirin yang berbahagia, kita saksikan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSSIP Insam Pratama, Organisasi Siswa dan Santri Insam Pratama, periode masa bakti tahun 2020-2021. Kami perkenalkan para calon ketua dan wakil ketua OSSIP Insam Pratama. Berikut visi dan misinya. Pasangan calon 01. Pasangan calon 02. Pasangan calon 03. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Adinda Siti Rakila Khairnisa. Perkenalkan, nama saya Marisa Asanti Hidayah, perwakilan dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriana dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dinda Parahita dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Nia Adelia, saya dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Iza Siva Musti, saya dari kelas 10A. Yang pertama, menjadikan santriwati yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya serta menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Yang kedua, membangun sikap akhlak karimah dan sesuatu yang sama. Yang ketiga, menanamkan sikap disiplin terhadap waktu dan peka terhadap sesama. Misi dari kami adalah 1. Membangun sikap santriwati yang lebih mandiri. 2. Mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing santri. Yang ketiga, mengharumkan nama baik pesantren. Visi kami adalah membangun nama Insan Pratama dengan santri hafiz dan hafizah yang memiliki akhlakul karimah, yang selalu menjauhi ukhuwah Islamiyah serta memiliki pengetahuan yang luas. Misi kami ke depannya adalah yang pertama, mengedepankan akhlakul karimah para santri Insan Pratama. Yang kedua, mengembangkan sikap ikhlas dan sederhana dalam segala hal. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah yang terjalin di antara para santri Insan Pratama. Yaitu mengembangkan dan majukan nama sekolah dengan santri yang cerdas, berakhlak Qurani, serta cakap dalam berorganisasi. Misi kami adalah yang pertama, mengembangkan nama sekolah dengan santri yang bermohon unggul serta berakhlak Qurani dengan cara mengubah lingkungan menjadi lebih baik. Yang kedua, membuat serta melaksanakan proker-proker yang mendukung kemajuan nama baik sekolah serta keberlangsungan organisasi ini serta mensejahterakan anggota. Program yang pertama ada di bagian kedisiplinan. Yang kedua ada dari bagian bahasa. Yang ketiga bagian kesehatan. Yang keempat bagian seni. Dan yang kelima bagian kebersihan. Program kami ke depannya yang pertama ada Sanjay. Sanjay merupakan Sandaye adalah pemberian vocab atau mufradat setiap minggunya. Gedung Insan Pratama yang bersih dan nyaman dipakai serta untuk menciptakan rasa selalu menjaga kebersihan dalam diri para santriwati Insan Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memaparkan program-program kami ke depannya. Yang pertama, ada program penghargaan para santri dengan tujuan untuk
untuk mengembangkan bakat para santri baru. Yang kedua, kami ada program membaca. Kami mewajibkan para santri membaca seminggu 3 kali dalam sehari 5-10 menit. Yang ketiga adalah program kedisiplinan dan kejujuran di dalam segala hal. Kami akan menjaga kualitas kedisiplinan dan kejujuran. Merumuskan program, memutuskan masalah, bahkan dalam masalah itu sendiri pasti ada pro dan kontra dari semua anggota OSIS. Maka harus dicari titik temu yang saling berkaitan. Bagaimana cara menyamakan persepsi, menemukan kecocokan di saat silang pendapat atau terjadi perbedaan pendapat? Demikian pertanyaan dari kami panelis yang pertama. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya akan mengadakan musyawarah bersama para anggota untuk mengetahui para pendapat-pendapat atau pro dan kontra dari para anggota. Dengan demikian, kita dapat mengetahui mana yang baik untuk kita bersama dan agar kita dapat mengetahui segala sesuatu yang cocok untuk kita ke depannya, serta kita musyawarah untuk mencapai segala mufakat. Kami akan mengadakan diskusi bersama antar anggota OSIS dan bertanya kepada anggota pro dan kontra, baik pro maupun kontra. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan singkat dan jelas. Kami akan menjelaskan hal-hal positif tentang program yang kami paparkan kepada anggota-anggota OSIS atau OSIS. Dan kita akan sering-sering mengadakan kumpul bersama, diskusi dan membicarakan semuanya. Pertanyaan kali ini kalian harus menjawab. Nanti dipilih dari nama dulu, ya. Setelah itu kalian jawab masing-masing kandidat satu orang, ya. Masing-masing kandidat selama waktu 5 menit. Ya. Disimak dengan baik, dicatat, kemudian nanti ada termin sanggahan. Jadi kalau ada salah satu paslon yang tidak setuju dengan paslon lainnya, itu bisa untuk dicatat dan nanti bisa disanggah. Coba jelaskan dengan singkat dan padat beberapa kriteria dari pemimpin yang mampu untuk membawa organisasi menjadi organisasi yang maju dan berkualitas. Kriteria yang mampu membawa organisasi lebih maju dan berkualitas. Pertama, mampu memimpin. Yang kedua, berani mengambil alih tanggung jawab. Yang ketiga, siap memimpin dan siap dipimpin. Cukup saja. Untuk mencapai organisasi yang sukses, kita akan menjadi pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri atau egois, karena pemimpin harus mementingkan para anggotanya. Kemudian, pemimpin yang siap menerima risiko, karena sebagai pemimpin kita harus siap menerima segala masalah dan mampu juga untuk menyelesaikannya. Kami akan mewujudkan dan mengembangkan program-program kerja serta mengedepankan kesejahteraan anggota dan bertanggung jawab atas semua perkataan dan pernyataan yang diucapkan oleh pemimpin. Adakah suatu sanggahan atau pertanyaan yang ingin dipertanyakan terhadap sesamanya? Bagaimana? Semuanya jawabannya pro, gak ada kontra. Ada yang ingin bertanya? Mungkin bagaimana caranya? Contohnya tadi ada yang mau paparkannya. Silakan paslon nomor 2. Gimana Anda membimbing anggota Anda? Apakah Anda tidak mendidik atau mencontohkannya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Sebagai pemimpin, tentunya kita harus mencontohkan yang baik biar bisa dicontoh oleh anggota-anggotanya. Ketika kita salah, kita tidak membenarkan diri kita juga. Kita juga siap dihukum yang lebih berat daripada anggota-anggotanya. Menurut 03 ingin bertanya pada siapa? Pada paslon nomor 2. Untuk paslon nomor 2 dipersilakan untuk mendengarkan pertanyaan dari paslon nomor 2. Baik, saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Bagaimana jika
Suatu saat kalian tidak bisa mengembangkan sikap menyeluruh atau tidak egois kepada anggota-anggota kalian, dan bagaimana cara kalian mengembangkan sikap menyeluruh tersebut? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena jika kita ingin menjadi pemimpin, kita harus siap menyiapkan diri sendiri. Kita harus memulai dari diri kita sendiri, yaitu kita bernafsek. Kalian siap menjadi pemimpin, kalian harus menghilangkan rasa egois dalam diri kalian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bagaimana, masih ingin pertanyaan? Hah? Tanggapi Sudah? lagi. Masih lagi. Pertanyaan kembali. Bagaimana jika suatu saat kalian tidak memiliki sikap menyeluruh atau sikap tidak egois? Itu gimana kalau kalian gak punya sikap yang gak egois gitu? Tapi kalau kalian egois gitu, itu gimana kalau kalian punya sikap kayak gitu untuk ke depannya? Oke. Jika di saat memimpin kita, karena kita dari awal harus memiliki niat untuk memimpin. Dimulai dari diri sendiri, harus sudah siap dalam memimpin. Jadi kedepannya tidak adalah sifat egois dalam diri kita. Dan jika kita di kedepannya kita juga harus menghilangkan rasa egois tersebut, karena kita sadar bahwa